Mari. Jadi kita udah punya sekitar 15 pertanyaan yang udah kita save. Dan rulesnya adalah kita harus saling menjawab satu sama lain pertanyaan. Sudah kita cari ini mana aku hilang. Oke, ada 15 pertanyaan. Ya, gak kelihatan. Oke, mau dimulai dari siapa dulu? Saya yang pertama. Menurutmu, aku termasuk pasangan yang ideal atau enggak? Ideal tuh? Ya, ideal. Apa ya? Gimana ya cara menjelaskan ideal? Maksudnya kayak apa yang aku inginkan gak? Langsung jawab? Ya, apa Oke. tadi? Menurut aku, kamu adalah pasangan ideal atau enggak? Ideal. Gambar. Apapun kekurangan. Karena menurut aku kayak apapun kekurangan, tapi lebih banyak kelebihan dan lebih banyak kebahagiaan yang kita punya. Kamu Sangat sudah ideal. ideal bagi aku. Kalau kamu? Aku masih belum nangkep ideal itu apa. Ideal tuh ya bisa dibilang hampir sempurna. Sebenarnya Karena kita ideal ya karena kita berdua saling melengkapi, bukan karena siapa salah satunya. Aku ya, pertanyaan kedua. Kamu ingat nggak pertama kali kita ketemu dan akhirnya saling jatuh cinta? Versi kamu tuh kapan? aku pas ulang tahun. Oh, teman-teman kita. Iya. Itu jauh sebelum Enggak, kita itu enggak jalan jatuh ya. cinta sih, biasanya lebih Pertama kali kayak ketemunya suka di gitu. situ. Maksudnya kayak udah mulai kayak merhatiin gitu. Terus pertama kali kamu jatuh cinta pas kapan? Jatuh cinta sama? Ya aku lah, sama siapa lagi? Pas itu saat itu. Enggak, itu bis bukber. Tapi enggak sih. Iya bener ya, maksudnya tapi enggak sih tapi bukber, pas tapi bukber. enggak terlalu Iya kan? cinta, tapi Iya kayak maksudnya tapi pertama kali iya kamu gitu. kayak Iya, itu pas gue punya bukber. rasa gitu. Iya. Aku. Tapi sebelumnya kita pernah ketemu gak sih? Maksudnya kayak Sering enggak? sering ketemu, cuma maksudnya kan karena kita kan teman dari SMP. Iya kayak udah, oh gue kenal lo sebagai teman gue gitu aja. Ya apa sih ya? Kayak Naruto. Mungkin pas mulai-mulai awal-awal intens kayak kita jadi sering main. Gak kita ya rame-rame after kayak ulang tahun teman kita itu. Terus kalau pertama kali jatuh cinta, pertama kali jalan, terus kita ke STC kemana? Ketiga kali jalan ya? Ketiga kali jalan. Nah itu tuh pas ulang tahun kita tuh itu udah setahun kali ya. Itu akhirnya pertama kali itu tahun 2000 berapa aku magang? Dua awal ya. Februari 2022 kita baru tuh pertama kali dia ngajakin jalan, ngajakin nonton. Oh, jadi kayak ya udah kita temen, aku nggak mikir gimana. Pas pertama kali kayak ada rasa-rasa gitu. Pas ketiga kali jalan ya kalau nggak salah. Terus kita pergi ke McD STC. Ya dah, Terus lagi aku temannya ya. yang baca. Sebenarnya hal apa yang membuat kamu bertahan? Yang buat aku bertahan karena momennya. Baru kali ini yang pacaran lama. Jadi kayak menurut aku sayang kalau dari awal gitu kayak aku harus berjuang lagi. Jadi males. Apa yang membuat aku bertahan? Banyak hal. Apa yang membuat aku bertahan karena banyak hal yang aku belum merasain sebelumnya. Even ya pasti kita juga udah pernah sama-sama pacaran sebelum ini. Tapi ya pacaran kan bukan berarti kita merasakan banyak hal. Dan aku baru ngerasain semua hal itu. Dan ya kita sebenarnya itu saling melengkapi. Jadi hubungan kita sempurna ya karena kita berdua. Banyak kebahagiaan lah yang kita rasakan. Kita bertahan memang karena kita bahagia dengan segala cobaan-cobaan yang kita lalui, baru kita happy ya gak? Wah aku doang itu kayak gitu. Kalau kita pacaran, sifat baik apa yang kamu ketahui dari aku? Sifat baiknya tuh kamu selalu mementingkan orang lain. Harusnya kan yang utama itu kan diri sendiri dulu. Sama sih aku juga gitu. Tapi aku kayak Egoisnya. Ibaratnya kalau aku tuh setengah-setengah gitu. Kayak aku punya satu, aku lebih baik setengah-setengah dibanding untuk full dia dan gue nggak sama sekali. Kamu lebih rela kamu yang susah gitu. Kalau aku sifat baik yang aku tahu atau aku suka sih, apa yang aku tahu sifat baik kamu, salah satunya adalah yang paling aku suka, kamu punya rasa kemanusiaan yang besar. Apa ya, itu lumayan menggedor hati aku juga harus melakukan hal yang sama. Kayak itu juga sebuah pembelajaran gitu. Jadi kayak tadi kenapa aku bilang juga kayak hubungan ini juga sebenarnya ngebuat kita banyak belajar Kayak gimana contohnya? Kak, dia tuh orangnya keras, tapi sebenarnya kamu tuh care. Kayak kamu benci di mulut, tapi kamu sebenarnya di hati kamu gak benci. Kayak misal dia benci sama sesuatu hal, benci apapun dia sama orang, tapi ketika orang itu butuh bantuan dia akan bantu bahkan tanpa diminta. Jadi sebenarnya hati dia tuh nggak sekeras itu, tapi memang cuma di mulut aja karena dia egonya tinggi. Tapi tetap dan sejauh ini juga masih belajar untuk bagaimana caranya mengelola emosi dengan baik. Doakan teman-teman semoga dia cepat berhasil. Lanjut, sikap apa yang paling kamu nggak suka dari aku? Sikap tuh perilaku ya. Yang aku gak suka itu kalau kamu lagi marah nggak jelas gitu. Maaf ya, Enggak.
gitu. Oke. Salah satu aja itu. Kalau aku Padahal banyak. sikap apa yang paling aku nggak suka dari kamu, tapi satu hal sikap yang sejauh ini aku masih mencoba jangan terlalu cepat mengambil keputusan, karena kamu itu tipe orang yang berkehendak dulu baru berpikir. Itu harus kamu pelajarin lagi. Sama ya, itu masih belajar mengelola emosi. Jadi apapun itu baiknya dipikirin dulu supaya kedepannya itu nggak salah gitu. Aku kalau kayak marah kayak gimana? Iya tadi. Diem guys. gitu, diem. Aku nggak suka. Aku orangnya nggak pinter ngungkapin. Aku tuh tipe yang kalau marah bukan yang marah-marah. Kalau aku marah beneran ya nangis. Tipenya tuh kayak gitu. Sampai aku lagi marah, aku kayak nggak mau ngomong, jadi mendingan diem, nanti kalau udah siap baru ngomong. Kalau aku nggak mau pas itu yang ada cuma nangis. Kalau marah sebaliknya guys, daripada aku, dia lebih mudah mengekspresikan apa yang dirasa. Dia bilang nggak suka, pada saat itu dia bilang nggak suka, berbanding terbalik dengan aku. Tapi minusnya adalah lagi dia masih berusaha dan belajar mengontrol emosi dan perasaannya. Kamu paling suka diperlakukan seperti apa kalau lagi capek? Aku kalau lagi capek tergantung mood ya. Kalau lagi pengen perhatiin, kalau lagi pengen diemin gitu. Misalnya aku capek karena misalnya entah itu capek fisik. Kalau capek fisik tuh lebih kayak pengen perhatiin, tapi kalau capek pikiran tuh kayak ya udah diemin aja gitu. Gantung aja capeknya, fleksibel aja kita. Apa? Sama sih, tergantung situasi, karena kadang aku ya pengen Perhatian diperhatiin, gitu ya pengen diperhatiin, tapi kadang bisa kayak diem. Aku lagi capeknya pengen Tapi diemin dulu. caranya kalau misalnya aku tahu kamu pengen diperhatiin, Gak bisa diem. juga, nggak tahu, aku juga tahu. Jadi Nggak tahu. kalau menurut aku kita coba dulu lakuin. Misal kamu di feeling kamu kayaknya coba ajak bercanda deh, coba ajak bercanda, ternyata nggak work, kita cari keputusan lain. Karena kita juga nggak bisa nilai gimana, karena kita nggak tahu kan kalau kita nggak coba. Ini pertanyaan yang kalau kita terpaksa berjauhan sampai keluar kota, kamu siap LDR nggak? Aku siap. Katanya kamu nggak suka LDR. LDR berapa bulan dulu? Kalau kamu, aku pas ke bumi aja ngambek, padahal cuma sehari 2 hari. Lalu juga begitu. Belum ke pensiun. Tuh kan gak bales chat. Tuh kan nama pulangnya. Pulang harus jam 2 pas lo. Gue pulang jam 2, harus jam 2 pas punya ceritain. Cabut gue. Ya itu berarti jawabannya aku nggak siap. Ya kamu juga sama kan? Ya iya. Sih aku siap. Tapi kalau aku nggak siap, aku nggak suka. Oke, lanjut. Next, saling terbuka yuk. Sampai sekarang kamu masih berhubungan sama mantan nggak? Enggak lah, Cok. Enggak lah guys. Berhubungannya apa dulu nih maksudnya Ya kayak apapun, masih berhubungan gak? chatan atau misalnya kayak Chatan udah gak? temen aja gitu. Atau ngechat gak mantan kamu? Kalau aku ngechat mantan nggak pernah. Iya, mantan kamunya pernah ngechat gak? Ya pernah lah, kamu juga pernah. Tahu, aku nggak tahu kok. Tahu orang yang beli dodol. Oh iya pernah. Itu doang Aku juga sama ya sebenarnya, mantan kita sama-sama pernah ngechat, tapi kayak ngechat kayak memang ada kebutuhan doang, ada keperluan doang ya, ataupun kayak memang ya dia chat sekali udah gitu. Dari itu pun kita sama-sama tahu. Kalau ngechat mantan Nggak pernah. Jadi kalau misalkan berhubungan nggak pernah Udah ya. nggak ada kontaknya ya. Apa? Udah nggak ada kontaknya ya. Kamu tipikal yang hapus nomor ya? Tengok Iya, kamu. aku udah putus, aku nggak berhubungan. Mungkin nggak tahu suatu saat kapan, misalnya kayak Aku aja nggak tahu. ke Pas IG aku doang gitu. Minyak putus tuh kayak nomor hilang tuh karena apa nggak tahu. Karena aku kan nggak Karena dia- bohong dia suka bohong ngapus aja. apaan sih? Ya kan nggak tahu. Tapi Enggak aku kan, dari dulu, ya ketika kan? aku putus nih kayak sama kamu. Ya udah nomor kamu tuh cuma aku ganti nama saya Alip udah gitu. Enggak Terus tiba-tiba karena kayak aku. aku pacaran lagi sama orang. Itu tuh nomornya hilang gitu. Dia kan aku nggak pernah ya ngapus itu. udah kan tadi kan Kayak nggak unfollow gitu tuh aku nggak pernah. Next, bagaimana pendapatmu soal selingkuh dan diselingkuhi? Nggak suka. Yang mana nih, diselingkuhi atau selingkuh? Aku nggak suka selingkuh. Kalau selingkuh? Suka. Ya enggak deh. Oh, Enggak lah, enggak juga. Enggak dua-duanya lah. Apa pendapatmu? Tentang apa? Diselingkuhi nggak suka, pendapat tentang selingkuh? Apa Kalau pendapat kamu selingkuh tentang itu kan nggak selalu cowoknya jahat atau ceweknya jahat jahat. tuh? Selingkuh itu kayak fleksibel, tergantung siapanya gitu. Misalnya nih kan contoh, Kenapa misalnya- nggak diputusin misalnya kamunya kayak aja? kamunya udah cuek, sedangkan kamu juga nggak mau putus gitu. Nah, ya udah, jalan satunya adalah itu mungkin ya orang-orang nggak tahu. Ya mungkin kayak kamu bilang cara kamu lepas dari
pasangan kamu dan nggak bisa, ya kamu dengan cara sakitin dia dengan cara kamu selingkuh. Nah, kayak cara kamu memisahkan diri kan kamu nggak enak ya misalkan. Bukan gak enak, tapi dengan cara ya nggak mau diputusin aja. ya iya, pasti kan ada cara. Selingkuh tuh nggak selalu negatif kan. Yes. Orang yang dia nggak bisa pisah dari suaminya kasar atau apa, dia nggak bisa putus dari jalan satunya lu selingkuh supaya suami lo capek Ya kan menceraikan lo gitu selingkuhnya nggak misalnya. karena hati gitu berarti. Iya gitu, saya enggak. Kalau aku Dan nggak dibenarkan juga sih, tapi kan opsi aja kalau lo nggak bisa keluar dari zona lingkaran. opsinya jelek banget. Ya enggak, misalnya kan contoh kayak misalnya kamu, aku kasar sama kamu, sedangkan kamu mau putus, aku tahan kayak lo kalau putus gue bunuh. Selingkuh kamu tuh bukan selingkuh supaya kamu bisa kabur, tapi lebih kayak biar kamu ada yang amanin gitu. Suatu saat aku tuh jahat ke kamu dibantu sama selingkuhan kamu misalnya. Kalau aku Kalau diselingkuhin sih kan, ya pasti semua orang nggak suka lah. kalau selingkuh itu enggak banget, karena prinsip aku dulu lebih baik gue putus daripada gue selingkuh. Kenapa begitu mukanya? Kamu ini Ya emang aku pernah selingkuh ya. Karena kayak kalaupun misal udah nggak bisa diperbaiki ya udahin aja. Misal mungkin kayak tadi mengancam, keadaannya mengancam, ya mungkin itu sebagai opsi terburuk nggak sih? Tapi ya dengan catatan itu pun kan kita lakukan dengan hati. ya nggak, buat penjagaan. Kalau udah selingkuhi ya sakit hati, ya sedih, ya trauma, ya apapun lah. Ya intinya nggak suka lah. Tapi satu hal yang harus dipercaya bahwa apapun yang terjadi di hidup pasti itu ada pembelajarannya. Jadi kalau misalnya memang kita ngalamin itu, ya kita berpikir aja, kita ambil baiknya, buang buruknya. Jadi pasti ada hal baik dari apa yang terjadi sama hidup kita. Oke, next question. Menurutmu hal apa yang membuat kita bertengkar? Komunikasinya kurang sih. Perbedaan pendapat ya. Perbedaan Aku pendapat. kok berbeda pendapat nggak terlalu. Iya, perbedaan pendapat yang kurang komunikasi. Terus menurut aku ya, kadang kita sedang dua-duanya sedang di posisi kurang baik misalkan. Terus ada masalah yang kita belum pernah obrolin sebelumnya. Tiba-tiba hal itu jadi blunder gitu guys. Jadi sebuah kesalahan yang sebenarnya kita belum komunikasikan itu. Dibikin kita sering bertengkar ya. Tapi sebenarnya sesudah itu setelah komunikasi itu sama-sama membuka pikiran kita satu sama lain ya, bahwa sebenarnya hal itu nggak harusnya terlalu diributin. Banyak juga yang kayak aku nggak suka, menurut aku suka, menurut dia nggak suka. Banyak lah hal ini kan. Aku kan kadang nggak tahu, kayak nggak ada kabar misalnya aku tidur tanpa ngabarin. Menurut aku kan kayak ya gue ketiduran, tapi kan menurut dia kayak minimal sebelum lo ngantuk lo kabarin gitu. Kalau lo udah ngantuk gitu. Jadi sebenarnya kunci yang nggak ada hubungan yang gak berantem sama sekali tuh nggak mungkin pertama, dan kunci dalam hubungan tuh menurut aku adalah komunikasi dan pengertian. Pengertiannya tanpa komunikasi tuh nol. Oke, lanjut next question. Apa rencanamu di masa depan? Aku pengen banget punya toko. Nah, aku pengen banget punya agen. Dia pun pengen buka warung Madura ya? Aku pengen punya agen. Kenapa? Itu aja. Iya. Oke. Nggak satu agen ya, misalnya aku pengen jadi bos agen. Jadi aku kalau mau ngerokok Rencana tinggal ambil. ke depan menurut kamu yang paling dekat dengan pikiran kamu saat ini? Kalau rencana aku paling depan duniawi, aku hanya pengen 3. Aku pengen punya rumah sendiri, mobil, aku punya gelar. Hanya 3 itu yang aku pengen. Sisanya bagaimana tinggal melanjutkan hidup jauh lebih baik aja. Oke. Menurutmu ujung dari hubungan kita akan kemana? Menurut kamu aja. Di luar takdir Tuhan. Ya kan menurut kamu, hati kamu sekarang. Nggak usah, maksudnya di luar takdir lah, Tuhan. pasti. Dan kita berdoa ya, semoga semuanya dimudahin sama Tuhan. Oke. Pernikahan seperti apa yang kamu impikan? Aku sebenarnya pengen banget intimate wedding. Tapi nggak bisa. Aku pengen banget intimate wedding. Ya. Bukan karena gue nggak mampu, tapi lebih kayak simple aja gitu. Saya minum bintang bareng-bareng gitu. Disunat loh mama lu. Pesta ya kan. Kayak spaghetti. Ya intinya pengen gitu, kita semua sekeluarga aja yang lah. merasakan gitu. Tapi kan Pengennya, tetap tapi nggak ya. bisa. Kita juga Kalian punya tuh. teman ya kan. Kalau aku yang pengen aku impikan ya, aku pengen yang nggak terlalu mewah. Terlalu mewah maksudnya biasa aja gitu, yang menurut pandangan kita pantas, yang menurut pandangan orang tua kita pantas, yang enak dilihat, yang nggak terlalu buruk dan juga nggak memberatkan. Last question. Apa yang bisa aku lakukan agar selalu mendukungmu? Kamu pengen aku gimana supaya aku selalu dukung kamu? Ya kamu pengen aku gimana? Yang pertama pasti semangat sambil mencari solusi. Dia tuh orangnya tuh nggak penting sangat gitu, haus menurut aku nggak validasi dalam Oke, artian terus ngasih semangat dan lu juga ngasih gimana actionnya, caranya gitu, actionnya ya. kayak Jadi coba dia lu tuh coba sangat ini deh gitu. sangat butuh support secara verbal. Misalkan dia punya masalah, bagaimana
pandangan aku menurut dia, supaya bisa jadi pertimbangan buat dia. Ya bagus, dia nggak suka kayak gitu, dia tuh mau dikritik. Dia punya kayak, ya bagusnya apa gitu. Aku cuma pengen tetap ada kamu, aku butuh support dari dia. Intinya semua manusia pengen hidup berkecukupan dan sehat, karena itu adalah dua hal yang paling penting. Guys, gitu aja. Karena sudah selesai guys, dan diganggu terus dengan kebatukan ini, jadi kita ini dulu buat thumbnail nih. Gini. Kok ya, 1, 2, 3. Nah,